wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo masih di budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Budidaya pakan alami yang digunakan untuk ikan air tawar. Ya, pada hari ini hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Kita akan membahas perkembangan metode baru budidaya cacing sutra tanpa lumpur, teman-teman. Ya, 3 hari yang lalu kita sudah memulainya, di mana kita menggunakan metode yang sangat baru dan pertama di Indonesia, teman-teman. Ya, kenapa kita melakukan uji coba ini? Karena banyak teman-teman yang membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur tetapi kesulitan bahan baku pakan maupun media yang digunakan, yaitu ampas tahu. Dan kita akan menguji cobakan budidaya tanpa lumpur pada cacing sutra ini menggunakan sama-sama berbahan kedelai tetapi yang sudah terfermentasi, yaitu tempe gembos dan tempe kedelai, teman-teman. Ya, hari ini adalah hari ketiga kita menguji cobakan tempe gembos dan tempe kedelai untuk pakan maupun media budidaya cacing sutra tanpa lumpur, teman-teman. Ya, kita akan lihat seperti apa hari ketiga penggunaan tempe gembos maupun tempe kedelai ini dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Apakah ada perubahan yang cukup signifikan seperti yang kita harapkan? Mari kita lihat video ini dan saksikan sampai selesai, teman-teman, karena kita akan update terus minimal 3 hari untuk setiap perkembangan daripada uji coba budidaya cacing sutra tanpa lumpur menggunakan media baru dan pertama di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, oke teman-teman. Ya, kita sudah sampai di rumah cacing. Ya, pada hari ini adalah hari ketiga setelah kita tempatkan tempe gembos dan tempe kedelai pada uji coba media dan pakan budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, bertepatan juga memang pada hari ini adalah jadwal pemberian pakan di rumah cacing ini, teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini sebelum kita nanti lebih jauh membahas seperti apa kondisinya setelah 3 hari ditempatkan di nampan budidaya dari tempe gembos maupun tempe kedelai ini. Kita lihat dulu kondisi daripada rumah cacing atau kondisi daripada tempat budidaya ini, teman-teman. Ya, 3 hari jadwal pemberian pakan ini memang sudah kita bisa lihat bahwa di masing-masing nampan tempat budidaya sudah tidak terlihat lagi ampas tahu yang tersisa, teman-teman. Ya, kita lihat juga sistem resirkulasinya apakah lancar atau tidak di tempat budidaya ini, teman-teman. Ya, ini adalah gambaran tempat budidaya kami yang memang kami sudah lakukan hampir 11 bulan, teman-teman. Ya, memang ada kendala beberapa, tetapi insya Allah kendala ini pastinya ada solusinya, ada jalan keluarnya, dan yang penting adalah kita mau melakukan usaha ini untuk nampan budidaya bagian paling atas. Ya, memang terlihat banyak lumut, teman-teman, tetapi lumut di sini isinya cacing, teman-teman. Jadi bisa dilihat di situ bahwa cacing-cacing sutra anakan ataupun yang masih sangat muda karena cukup kecil hanya terlihat kemerahan di situ di sela-sela lumut ini, menandakan bahwa budidaya cacing sutra ini sudah bisa dikatakan berhasil, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mau memulai budidaya cacing sutra ini bisa dilakukan. Saya tidak katakan budidaya cacing sutra ini mudah, tetapi bisa dilakukan. Mudah, sulit, itu adalah dari sudut pandang kita, teman-teman. Asal kita mau melakukannya, pasti ada cara, ada jalan. Dan di sini kita sudah melakukannya, dan alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya. Ya, ini adalah cacing sutra umur sekitar masuk ke 4 minggu. Ya,
tempo hari pas kebetulan bukan kebetulan ya, alhamdulillah ada tamu dari Pontianak ya, belajar budidaya cacing sutra. Pas di sana baru saja kami lakukan pembersihan karena setelah panen, dan ini adalah usia budidaya sekitar 3 minggu, masuk di 4 minggu teman-teman ya. Secara umum kita lihat bahwa sistem resirkulasi dan tempat budidaya ini cukup baik ya, dari sirkulasi airnya, kejernihan air ya, dimana di sini juga di bawah penampungan kami juga tempatkan ikan lele. Oke, baik teman-teman ya, kita akan keliling sebentar melihat kondisi secara umum untuk tempat budidaya di tempat kami teman-teman, sebagai gambaran bahwa tidak hanya sekedar mencari tren ya, kami lakukan budidaya ini berdasarkan kebutuhan. Memang di tempat kami membutuhkan cacing sutra, di mana pasokannya tidak mesti ada, tidak mesti ready, di mana saat kami membutuhkan kadangkala stok di pasaran sangat sulit. Nah, dengan seperti ini kebutuhan pakan kami sudah mulai bisa mencukupinya, walaupun belum banyak atau belum bisa mencukupi kebutuhan dari teman-teman juga yang meminta cacing sutra untuk pembudidayaan ikan air tawar yang teman-teman lakukan di sekitar kami. Nah, kami hari ini juga dalam rangka hal tersebut untuk bisa menduplikasikan budidaya ini kepada teman-teman dengan mudah. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur kesulitan ampas tahu untuk fermentasi sebagai bahan media maupun pakan daripada budidaya cacing sutra. Ya, uji coba yang pertama dilakukan, dan insya Allah ini adalah yang pertama di Indonesia. Kita akan lihat nanti seperti apa tempe gembos atau tempe yang berbahan dasar ampas tahu, sama-sama ampas tahu teman-teman ya. Kita fermentasi ampas tahu untuk media maupun pakan dari budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, kita coba gantikan menggunakan tempe gembos, tempe hasil fermentasi menggunakan ragi tempe yang nantinya menjadi tempe gembos di tempat kami ya. Nah, ini contoh cacing sutra di salah satu nampan teman-teman. Memang sedikit ada lumut ya, wajar lah, tapi ini sudah cukup kami rasa cukup baik ya, menurut kami, entah menurut teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah gambarannya bahwa cacing sutra bisa dilakukan budidaya tanpa lumpur ya. Memang ada lumpur di situ, tetapi lumpur ini adalah lumpur dari sisa dari ampas tahu yang memang mungkin tidak termakan oleh cacing sutra, dan yang kedua adalah lumpur kotoran lele yang memang kami tempatkan di bak penampungan air yang ada di tempat budidaya kami teman-teman ya. Dan bisa dipanen secara bersih ini lumpur-lumpur yang ada itu dengan ayakan atau seser cacing sutra, dia akan lepas lumpurnya teman-teman. Oke, kita sudah memasuki atau melihat nampan, di mana nampan yang 3 hari yang lalu kita tempatkan tempe gembos ya, tempe gembes ya, karena kalau memang dipegang itu akan gembes seperti roda mobil atau roda motor tanpa angin. Ya, kita bisa lihat bahwa tempe gembos 3 hari yang lalu kita tempatkan memang mengapung teman-teman, dan hari ini 3 hari setelah ada di nampan budidaya bisa dilihat di sana mulai banyak lendir putih kemerahan. Itu adalah anakan cacing sutra atau kokon cacing sutra yang ada sebagian yang sudah menetas maupun yang belum menetas teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat secara seksama, berarti kita lihat satu-satu. Ya, mohon maaf kameranya goyang-goyang karena memang
saya belum punya kameramen, saya hanya pegang kamera sendiri untuk merekam video ini teman-teman. Baik, kita akan lihat nanti untuk tempe gembosnya, kemudian tempe kedelai di sini ya. Setelah 3 hari seperti apa kondisinya tempe itu sendiri maupun cacing sutra yang ada di tempat budidaya yang ditempati atau kita tempatkan media maupun pakan baru ini. Eksperimen yang cukup fenomenal teman-teman, dimana menggunakan tempe, dimana tempe ini kita kenal adalah bahan makanan buat kita. Tapi apa salahnya jika ini nanti secara ekonomi setelah kita analisa, jika ini berhasil kemudian kita analisa, ini akan secara ekonomis untuk budidaya bisa lebih mudah, perawatannya dari sisi perkembangan lebih baik ya, dan hasilnya lebih baik. Kenapa tidak kita menggunakan pakan yang seperti hari ini kita uji cobakan di hari ketiga ini teman-teman ya. Bisa dilihat bersama-sama di sini ada sebagian yang sudah nembus teman-teman. Jadi memang secara tekstur untuk tempe gembos ini lebih lembut ya, karena bahan dasarnya adalah ampas tahu ya, ampas tahu diperas kemudian dimasak atau kalau di tempat kami dikukus ya, kemudian baru diberi ragi tempe dan tumbuhlah spora atau jamur tempe ini ya, seperti jaringan makhluk hidup ya teman-teman. Ada daging, kemudian ada serat pembuluh darah merah, tapi ini adalah tempe ya, tempe di mana sudah mulai menjadi habitat daripada cacing sutra muda ya, tempat bertelur dan menetasnya cacing sutra muda di sini teman-teman ya. Kita nanti akan amati, ini adalah bagian permukaan yang tidak langsung terkena air. Nah, kita nanti akan coba lihat seperti apa di bagian yang terendam air teman-teman ya. Wow, luar biasa teman-teman, sudah merah, berisi hampir 50% gumpalan atau koloni cacing sutra yang berada di tempe gembos ini teman-teman ya. Jadi cukup luar biasa di hari ketiga ini, cukup luar biasa ya. Bisa kita lihat bersama-sama merah merona teman-teman ya. Jadi cukup banyak ya, harapannya semakin besar nih, saya harapannya semakin besar bahwa ini nanti bisa menjadi media sekaligus pakan yang sangat mudah, tidak bau ya, dan sangat baik ya. Semoga ya, kita akan lihat satu persatu. Kemarin satu nampan kita tempatkan 2 potong ya teman-teman, 2 potong tempe gembos. Ini kita akan lihat satu-satu apakah kondisinya seperti yang pertama ini. Nah, ini lebih banyak teman-teman jumlah cacing yang ada di tempe gembos ini teman-teman ya. Bisa dilihat sekeliling tempe gembos ini sudah berisi kokon maupun cacing muda ya, telur maupun cacing muda. Telurnya seperti apa? Telurnya adalah seperti lendir ya, seperti lendir, tetapi di sana untuk cacing sutra yang menetas itu menjadikan lendir itu kemerahan teman-teman ya. Kita balik ya, ini yang kedua ini malah lebih banyak teman-teman ya, hampir 75% permukaan yang ada di air atau yang di bawah tadi sudah berisi cacing sutra teman-teman ya. Sudah sebagian juga masuk ke dalam tempe gembos ini teman-teman ya. Cukup enak dilihat ya bagi yang memang tidak asing dengan cacing sutra ini teman-teman ya. Saya katakan ini tidak menjijikan karena tidak bau ya, tidak bau ya. Pastinya di tempat budidaya
cacing sutra tanpa lumpur ini tidak ada bau sama sekali ya. Cacing sutranya betul-betul organik dan ini sangat sehat, sangat baik untuk anakan lele. Kenapa kami juga tertarik untuk membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur menggunakan bahan sebelumnya adalah yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Ya, ini hari ketiga teman-teman, cukup luar biasa. Kita menggunakan fermentasi ampas tahu ini karena hasil budidaya atau tangkapan alam, cacing tangkapan alam yang sementara ini sebelumnya kita gunakan untuk pakan ikan lele yang baru menetas, itu kita tidak tahu asalnya, mungkin dari selokan atau dari sungai yang mengandung limbah pabrik. Ini cukup berpengaruh atau cukup ya ada efek sampingnya bagi anakan lele ataupun gurame yang kita budidayakan teman-teman. Ya, ini potongan tempe gembos di nampan budidaya uji coba yang kedua teman-teman ya, cukup penuh dengan anakan maupun telur cacing sutra ya, dibaliknya pun cukup luar biasa, merah merona ya, merah putih ya. Putihnya adalah tempe gembosnya, kemudian merahnya di sini adalah cacing sutra. Ini adalah hari ketiga teman-teman. Hari ketiga uji coba, di mana kita akan mencoba mengamatinya lagi nanti di hari berikutnya, dan kita akan berusaha untuk menguploadnya supaya teman-teman tidak penasaran, minimal 3 per 3 hari. Ya, yang berikutnya ini adalah potongan yang keempat di nampan uji coba yang kedua teman-teman. Ya, cukup memerah sampai di permukaan atas teman-teman. Jadi ini kemungkinan karena memang tempe gembosnya lebih, teksturnya lebih berongga. Jadi cacing sutra ini bisa menembus ke atas. Ya, kalau yang tadi ada hanya sebagian kecil, kalau ini sudah hampir separuh sampai ke atas. Kalau dibalik ya luar biasa juga teman-teman. Ya, cukup menarik bukan dari uji coba ini ya, semoga nanti juga ini berhasil dan teman-teman bisa menduplikasinya ya, untuk di tempat budidaya yang mungkin saja teman-teman sekarang sudah mulai lakukan, atau yang baru mau mulai budidaya. Ini menjadi salah satu referensi atau salah satu bahan pertimbangan untuk proses budidaya yang teman-teman akan lakukan. Ya, yang selanjutnya di sini kita akan melihat setelah 3 hari tempe kedelai yang kita tempatkan di nampan budidaya ini teman-teman. Kita akan lihat seperti apa ya. Kita bisa lihat di sini ya, secara tekstur kemarin memang tempe kedelai ini lebih padat ya teman-teman. Satu secara umum lebih padat ya. Pasti bagian tempenya juga, tempe hampir kedelainya adalah kedelai utuh teman-teman ya, kedelai utuh. Kemudian untuk jamurnya juga lebih padat. Nah, tetapi setelah dibalik juga cukup luar biasa teman-teman ya. Anakan maupun cacing sutra muda ini juga cukup banyak. Di sebagian pinggir ini juga kokon ataupun telur daripada cacing sutra juga cukup banyak ya. Ini potongan tempe yang pertama teman-teman. Kita akan lihat potongan tempe yang kedua seperti apa ya kondisinya untuk setelah 3 hari ditempatkan di tempat budidaya ya. Sama-sama mengapung teman-teman, sama-sama berbahan dasar kedelai fermentasi ampas tahu, tempe gembos maupun tempe kedelai ini sendiri ya. Bisa kita lihat di sini di bagian pinggir cukup merah merona cacing sutranya. Kita coba balik ya, di bagian yang terendam air di sini sebagian belum begitu merata, tetapi sebagian sudah
mulai memerah teman-teman ya, seperti ini. Ini menandakan bahwa tempe kedelai maksudnya ini juga cukup baik teman-teman melihat uji coba hari ketiga ini. Oke, potongan yang ketiga teman-teman di nampan uji coba yang pertama yang menggunakan tempe kedelai ini, kita akan lihat hampir sama ini ya, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya untuk yang ada di pinggir teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini, ini bukan rekayasa ya teman-teman, jadi ini adalah real di tempat budidaya kami. Dan tempenya belum bau 3 hari teman-teman, tidak berbau, sekali lagi tidak berbau. Ini kondisinya saya balik ya, kondisinya supaya bisa kita lihat setelah 3 hari seperti apa. Kita coba balik satu-satu. Oke, kita masuk di nampan yang kedua untuk yang kita tempatkan tempe kedelai teman-teman. Apakah sama ya, kondisinya ya, kita akan lihat di bagian pinggir cukup banyak anakan cacing sutranya teman-teman ya, cukup kecil-kecil ya, memerah. Ini gambaran sebelum kita coba nanti balik ya, tempenya di bagian yang terendam ini akan seperti apa untuk nampan yang kedua teman-teman ya. Hampir bisa dikatakan cukup luar biasa teman-teman. Kenapa tidak serata tempe gembos tadi? Sekali lagi bahwa tekstur daripada tempe kedelai ini lebih padat ya, baik dilihat dari jamurnya maupun yang jelas dari kedelainya adalah kedelai yang hampir utuh, kedelai utuh. Berbeda dengan tempe gembos adalah berbahan dasar ampas tahu teman-teman, pastinya secara tekstur lebih lembut ya, lebih lunak, sehingga lebih mudah untuk ditembus oleh cacing sutra. Tetapi di sini juga cukup luar biasa teman-teman ya, merah merona. Nah, ini kemarin ada 5 nampan, 2 saya tempatkan tempe gembos, 2 tempatkan tempe kedelai, dan 1 saya hanya berikan ampas tahu saja. Ini hari ketiga sudah habis teman-teman. Nah, nanti memang jadwalnya kita berikan pakan secara umum, kecuali yang 4 nampan yang memang berisi tempe gembos dan tempe kedelai, kita tidak tambahkan ampas tahu. Kita akan coba maksimalkan hanya diberi tempe gembos dan tempe kedelai. Ini bagaimana cacing sutranya, nanti apakah sama dengan nampan budidaya yang lain hanya dengan fermentasi ampas tahu. Kita nanti akan update, makanya teman-teman jangan lupa untuk tonton terus video-video dari kami, khususnya yang uji coba ini pertama di Indonesia teman-teman ya. Cukup luar biasa hasilnya di hari ketiga ini, bisa kita lihat bersama. Ini real di tempat budidaya kami, kenyataannya seperti ini teman-teman. Jadi kami mencoba untuk berusaha menyampaikan apa adanya yang ada di tempat kami. Oke, silahkan nanti tuliskan komentar di kolom komentar ya teman-teman, dari hasil uji coba hari ketiga ini untuk tempe gembos dan tempe kedelai sebagai media dan pakan pada budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Jadi cukup sekian, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.